Dapat. Khayalannya. Nah terus apa lagi ya pertanyaannya? Belum setelah mobil kelas pertanyaan ini sisinya ingin ke itu udah. Satu tidak ingin masuk. Udah semua ternyata. Udah semua Bu. Ternyata ya. pertanyaannya udah semua, kita berlanjut-lanjut ngobrolnya nyambung banget. Hai, selamat pagi Sobat JKN Bersinar. Kembali lagi dengan Ina di sini dan tentunya kita akan membahas terkait informasi-informasi seputar JKN. Dan hari ini topik dari podcast kita adalah kelas rawat inap. Dan sekarang tentunya ini tuh udah ditemenin sama narasumber kita yang sangat paham dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Dan inilah dia Ibu Sugi. Hai Ina cantik. Halo Bu Sugi, ceria sekali kayaknya hari ini ya. Iya dong, kita menghijau ya. Go green gitu. Iya, go green. Dan Bu Sugi ini adalah selaku analis jaminan pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 11. Dan Bu Sugi, izin nih, jadi kita tuh sekarang bertemu di sini mau membahas terkait kelas rawat inap. Mohon informasi dan edukasinya untuk Sobat JKN Bersinar di rumah terkait informasi-informasi tentang kelas rawat inap tersebut. Karena ternyata banyak juga peserta JKN yang belum paham atau bahkan mereka nggak tahu nih terkait ketentuan-ketentuan kelas rawat inap di BPJS Kesehatan. Oke, sahabat JKN, sobat ya, Sobat JKN Bersinar. Sobat JKN biar lebih kekinian gitu. Kita ketahui di jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan gitu di masyarakat awam itu taunya kalau belum rawat inap belum mau ikut kepesertaan JKN gitu. Karena biaya pelayanan sekali rawat inap kalau zaman dulu ya, saya praktek itu bisa mati kambing 1 gitu. Artinya sekali pasien rawat inap minimal 4 juta, 5 juta begitu saja keluar dari dompet kita. Jadi ya Bu ya, bukan ratus lagi ya Bu ya. Bukan ratusan lagi. Jadi kalau dulu sebelum ada JKN itu masyarakat kita tuh harus menjual peliharaannya. Atau bisa sampai dia menjual tanah, aset-asetnya untuk membayar di pelayanan rumah sakit khususnya rawat inap. Nah, rawat inap ini adalah ruangan yang dibutuhkan oleh pasien untuk dilakukan observasi, penegaan diagnosis lebih akurat yang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan kita pelayanan poli yang tidak lebih dari sejam 2 jam seperti itu. Dia membutuhkan memang observasi khusus gitu. Seperti itu sih Ina. Untuk kelas rawat inapnya sendiri. Nah untuk di BPJS Kesehatan sendiri nih Bu, ada nggak sih ketentuan-ketentuan kelas rawat inap yang mungkin peserta JKN tuh belum tahu ya kan? Mungkin kita cuma tahu kita BPJS tuh kelas berapa, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Nah belum tahu nih kalau misalnya mereka menjalani rawat inap, mereka tuh dapat hak atau kewajibannya seperti apa? Ada nggak sih ketentuannya? Nah, untuk ketentuan di penyelenggaraan BPJS Kesehatan ini, kita mengacu kepada Permenkes nomor 3 tahun 2023, di mana kelas rawat inap ini dibagi menjadi 3, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan juga ada namanya kelas rawatan intensif. Ini dia tidak mengikuti 1, 2, 3 karena dia membutuhkan ruang khusus. Misalnya ICU, NICU, PICU, HCU, dan lain sebagainya. Ini dia tidak mengikuti ruang kelas 1, 2, 3-nya. Tapi kalau ruang rawat inap biasa, yang kita tidak memerlukan ruang intensif itu ada 1, 2, 3. Itu berdasarkan jumlah tempat tidur. Kalau dia kelas 1 itu maksimal itu 2 tempat tidur dalam satu ruangan. 2 pasien ya dalam satu ya, ruangan. 2 tempat tidurnya. Terus kalau kelas 2 dia 4 tempat tidur. Kalau kelas 3 itu minimal 6. Nanti disesuaikan lagi ya dengan luas ruangan seperti itu. Oke, berarti yang kelas 1, 2, 3 ini
yang termasuk dalam kelas rawat inap itu untuk opnam ya. Mungkin teman-teman pahamnya opnam. Kalau opnam opname, itu ada ini, opname itu ada kelas 1, 2, 3-nya untuk kamar tidurnya, ketersediaan tempat tidurnya. Tapi kalau yang untuk kelas intensif itu untuk siapa aja tuh, Bu? Yang membutuhkan pelayanan lebih intensif. Misalnya pasien-pasien dengan pos operasi, dia kan pos operasi dia membutuhkan lebih dimonitor oleh membutuhkan alat khusus, ruangan yang lebih steril seperti itu, dia tidak bisa ditunggu oleh ininya. Biasanya seperti itu ya kalau di rumah sakit. Untuk peserta JKN 1, 2, kelas 1, 2, 3 pun, kelas 3 pun bisa masuk ke situ asalkan dengan indikasi medis ya? Ya, indikasi medis. Jadi kalau memang dia membutuhkan ruang intensif itu tidak melihat dia kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya sesuai indikasi medis. Oke. Nah, terkait kelas rawat inap yang opname dulu ya, yang intensif kan udah tuh clear ya. Apakah bisa peserta dengan hak kelas rawatnya misalnya kelas 2 gitu, dia mau naik 1 tingkat gitu ke kelas 1 misalnya gitu, tuh bisa nggak sih? Nah, untuk hak peserta di mana dia kalau dia kelas 3, artinya kalau kelas 3 itu ada 2 ya, dibayarkan oleh pemerintah dan dibayarkan oleh dirinya sendiri sebagai peserta PBPU atau mandiri. Mandiri yang biasanya kita lebih ini ya, lebih akrab dikenal gitu. Nah, yang kelas 3 ini tidak bisa dia untuk mendapatkan hak di atas keinginan untuk yang lebih nyaman gitu. Ya, mengajukan keinginannya sendiri untuk naik kelas ini tidak boleh. Mau yang dibayarkan pemerintah ataupun yang mandiri? Betul. Kelas 3 ini sama sekali dia tidak boleh naik kelas. Karena dia kan sudah ada subsidi ya, dibayarkan oleh pemerintah seperti itu. Nah, bagi yang kelas 2 dan kelas 1 baik dia mandiri, dibayarkan oleh pemberi kerjanya, kita ada PNS dari badan usaha yang kerja di hotel, perusahaan lainnya, ini boleh dia naik kelas. Dia naik kelas sampai di atas ketersediaan tempat tidur yang tersedia di rumah sakit itu boleh. Di atasnya kelas 2? Haknya, di atas haknya. Itu diperbolehkan itu. Walaupun di rumah sakit itu beda-beda ya, ada yang presiden suite lah, deluxe lah, itu kan penamaan di masing-masing rumah sakit, itu diperbolehkan dia naik kelas. Untuk kelas 2 bisa naik 1 bebas. tingkat? Enggak, bebas sampai di atas tertinggi, bebas dia. Tapi ingat, bayar. Ada selisih. Iya, ada urun biayanya yang harus dibayar oleh peserta kita yang naik kelas ini, karena dia ingin mendapatkan fasilitas kenyamanan lebih, kan sendiri. Terus biasanya fasilitasnya mirip-mirip hotel gitu ya, bukan indikasi medis tapi kenyamanan. Kalau mereka opname kan? Kalau opname. Oke, berarti kelas 2 maupun kelas 1 itu bisa mengajukan upgrade lah ya, upgrade ruangan, upgrade kamar. Kalau mereka opname itu sampai kelas tertinggi yang ada di rumah sakitnya. Gitu. Nah, untuk itu ada, tadi kan udah disampaikan ada selisih biaya ya. Nah, mungkin ada nggak sih ketentuan perhitungan selisih biayanya, Bu? Ada, di Permenkesnya itu sudah dijelaskan. Jadi selisih biayanya itu kalau kelas 1 itu tidak boleh melebihi dari 75% dari tarif inasi gigi kelas 1-nya. Misalnya gini nih contoh, nah semoga enggak ya, Amit ya. Ini kan masa case ya, contoh kasus pancaroba lagi banyak, panas, batuk, pilek yang biasanya nih rumah sakit udah mulai rame gitu, DB gitu ya. Misalnya nih Ina kan kelas 1, terus dapat haknya kan kelas 1 berdua, ini nggak nyaman, kepinginnya satu kamar sendiri gitu. Di rumah sakit kan berbagai ada tipe ya yang biasanya ditawarkan oleh manajemen rumah sakit. Nah, Ina naiklah di atas haknya, Ina VIP lah ya, VIP, VVIP, Presiden Suite dan lain sebagainya. Ina naik. Nah, Ina itu membayar selisihnya misalnya nih demam berdarah, dia tarif inasi bijisnya adalah 5 juta. Berarti Ina itu cuma boleh iur
5 juta dikali 75%, iurnya cuma di situ. Ada Berapa ya jadinya batasannya ya? gitu. Hitung-hitungannya itu 5 juta kali 75% itu batas maksimalnya yang boleh dibayar. Tapi kalau seandainya biaya perawatan itu ternyata lebih dari inasi bijis itu tetap di Itu 5 maksimal. juta kali 75 75% maksimalnya. Oke. Tapi kalau di bawah itu, di bawah 75%, itu dihitung Ya. lagi gitu. ya dipersilahkan. Oke. Misalnya gini, saya ngambil kalkulator dulu ya. Biar lebih clear ya, Ya, kan- contoh kasusnya. Ya, kalau DB itu kan 5 juta gitu kan ya. 5 juta dikali 75%. Nah, berarti maksimal Ina boleh membayar urun biaya itu 3.750.000. Tapi kalau biayanya si VIP nih, VIP-nya itu 10 juta misalnya nih, berarti kan 10 juta kan, itu keluar real cost-nya rumah Iya. sakit. Berarti 5 juta dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Nah, kalau hitung-hitungannya kan harusnya 5 juta ya yang Iya, dibayarkan iya. oleh Peserta, peserta, iya. nggak boleh Oh, bayarnya gitu. itu cuma 3.750.000 karena Sebenarnya ada untungnya juga ya. Ya maksudnya untuk peserta ya, bagi peserta maksudnya Iya. nggak membayar semahal kalau umum gitu, Betul. dan bisa dibagi dua gitu kan, yang setengahnya BPJS, setengahnya lagi kita kalau kita mau upgrade gitu ya. Iya, jadi harus pada saat kita bayar urun biaya, pastikan sobat GKN ini sudah meminta luaran yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan, yaitu tarif inasi bijis itu luaran biaya aplikasi biasanya, sehingga kita bisa tahu tuh berapa sih sebenarnya. Jangan sampai nanti bayarnya lebih dari 75% dari tarif itu gitu kan. Tadi harusnya bayarnya itu 5 juta ya, tapi setelah hitung-hitungan jadi 3.750.000 gitu. Jadi rumah sakit itu bakal dapatnya adalah 8.750.000. Sisanya ya berarti beban dari rumah sakit. Begitu pula nanti kalau dia tarifnya itu cuma 7 juta, Iya. 7 juta nih tarifnya rumah sakit, 5 jutanya sudah dibayarkan BPJS. Berarti Ina cuma bayarnya 2 juta 2 juta. aja. Tidak boleh melebihi 100% dari kos rumah sakit. Nah, kalau lebih kayak tadi minus jadinya rumah sakit, ya itu memang jadi cost sharing dengan pasien-pasien lainnya gitu. Nah, tadi kan diinfoin kita harus minta luaran dulu tuh. Sekalian deh mungkin bisa dijelasin alurnya kalau misalnya peserta mau upgrade kamar atau rawat kelas inap itu gimana sih, Bu? Nah, kalau biasanya nih sebagai pengalaman Iya, juga iya. saya sebagai pasiennya JKN gitu, pasien masuk ke rumah sakit biasanya bisa lewat UGD atau lewat poli. Iya. Nah, disarankan karena membutuhkan observasi penundaan diagnosis atau memang pasiennya tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah gitu, memang indikasi medis dia butuh rawat inap, pasiennya pasti bakalan mengurus administrasi. Pada saat mengurus administrasi, kalau dia kelas 2, kelas 1 pasti akan ditawarin ya, Bapak mau sesuai dengan hak kelas atau mau naik kelas gitu. Nah, di situ harus di awal. Oke. Harus di awal gitu. Tapi Nanti- berarti petugas rumah sakit memang ada SOP untuk menawarkan atau terserah kita ya. aja gitu. tergantung rumah sakitnya sih. Oh. Kalau pemasarannya rumah sakitnya iya, ini iya. pasti dia bakalan menawarkan Oke. gitu. Tapi kita juga harus pintar sebagai peserta Iya. JKN. Kita harus tahu tuh apa aja sih sebenarnya hak-hak kita Iya, sebagai peserta iya, JKN. iya, betul. Kalau ke rumah sakit itu kan yang kita butuhkan hanya indikasi medis ya, Iya. bukan masalah itu mau diinapkan di ruang rawat inap kelas berapa gitu ya, mau berbanyak kan obatnya sama gitu, cuma nyamannya aja, nyaman sendiri atau Iya, berdua, iya. berempat gitu. Biasanya di sana sudah ada inform consent yang diberikan oleh petugas rumah sakit. Kalau naik kelas dia sudah di edukasi bahwa akan ada urun biaya. Tapi ada beberapa kasus naik kelas juga dia tidak ada urun biaya karena tarif inasi bijis yang dibayarkan BPJS lebih besar dibandingkan kos rumah sakit gitu. Itu tergantung kalau yang itu kebijakan dari rumah sakitnya. Oke, jadi alur cara daftarnya itu kayak ya
ngurus administrasi ya, aja administrasi gitu, biasa di nanti awal konsep. sebelum ini ya, sebelum dapat kamar gitu ya. Ya, sebelum begitu dapat tahu oh Bapak Ibu harus rawat inap nih, terus harus urus kamar gitu. Nah pada saat itu silakan untuk mengajukan upgrade kamar, atau mungkin kalau sudah ditawarin ya boleh, silakan aja, itu diserahkan kembali kepada peserta ya. Nah kalau misalnya ada case nih, misalnya Bu, kan pernah dengar juga pengalaman teman-teman ya, itu tuh mereka mau dirawat inap sesuai dengan hak kelasnya masing-masing. Tapi ternyata ketersediaan kamar tidur di rumah sakit tersebut untuk kelas, ya anggaplah kelas 2 ya gitu, ternyata tuh nggak ada, udah habis gitu, udah penuh gitu. Nah itu gimana, apa yang terjadi? Apakah nanti akan di upgrade sama rumah sakit atau dikirim ke rumah sakit lain yang ada kelas 2-nya, gimana Bu? Nah, secara indikasinya dan prosedurnya itu rumah sakit berkewajiban ya memastikan ketersediaan tempat tidur dengan jumlah pasien yang datang ke rumah sakit tersebut. Nah, apabila ada pancaroba yang pastinya bor rumah sakit ini melebihi dari kapasitasnya. Jadi rumah sakit kan kapasitas kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan kemungkinan saja pada saat peserta datang ini kebanyakan nih yang datangnya kelas 3. Jadi kebutuhan kamar kelas 3-nya sudah full. Jadi di situ ada kewajiban rumah sakit dapat menitipkan satu tingkat di atas hak kelas peserta atau di bawah hak kelas peserta. Gitu. Kalau di bawah hak kelas peserta biasanya peserta yang komplit ya. Kok saya ditaruh di bawah hak kelas saya? Saya kan kelas gitu. 1, saya kan kelas 2, kelas 3 gitu ya. Gitu. Itu tuh biasanya jarang rumah sakit melakukan hal itu. Tapi kalau menitipkan di atas hak kelasnya sudah biasa. Asalkan memang itu ada ininya, ada pernyataan dari rumah sakit sesuai dengan hak kelasnya, itu sudah penuh. Tapi Sobat JKN harus ingat cara validasinya download mobil JKN. Karena kelihatan juga ya ketersediaan kamar tidur. Di mobil JKN itu per vaskesnya sudah tersedia tuh minimal informasi apakah benar. Kan katanya menurut Sobat JKN itu ada beberapa kasus yang dia sampai keliling ngeliatin kamarnya benar penuh atau tidak, memastikan, memvalidasi. Ya, padahal nggak harus secapek itu ya, bisa lewat handphone aja kita lihat ketersediaan kamar tidur. Oh iya bener nih full gitu. Bisa nanti konfirmasi ini loh di mobil JKN-nya masih ada gitu. Nggak perlu keliling mengelilingi rumah sakit ngeliatin ini kosong nggak ya, kosong nggak. Iya, atau sampai nelpon. Ada yang bahasa yang bilang seperti itu ya, kalau nggak punya orang dalam rumah sakit itu nggak dapat gitu. Nggak usah kemana-mana, BPJS Kesehatan sudah menyediakan memfasilitasi dengan mobil JKN. Cukup dalam satu genggaman gitu informasi. Benar-benar ya, masuk mobil JKN. Oke Bu, nah ada pertanyaan lagi nih terkait kalau misalnya upgrade nih, mereka kan misalnya ada peserta mungkin ya punya BPJS punya asuransi swasta lain nah gitu. Kalau misalnya mereka di BPJS ini kelas rawat inapnya itu haknya kelas 2 Bu. Terus mereka mau upgrade, bisa nggak sih kita compare sama asuransi lain untuk sisanya itu selisihnya? Nah itu kalau di dunia perasuransian gitu ya, karena BPJS Kesehatan juga masuk asuransi, tapi asuransi sosial bukan komersil ya. Itu namanya koordinasi of benefit, COB. Pastikan di awal kita ke rumah sakit kita menyatakan penjamin utamanya itu adalah BPJS Kesehatan. Nanti tinggal sisanya itu dikonfirmasi ke asuransi swastanya tersebut, komersilnya tersebut, apa-apa saja yang bisa ditanggung gitu. Karena setiap kita membeli polis asuransi itu sudah ada poin-poinnya. Jangan sampai kita membeli polis jiwa tapi ngeklaimnya kesehatan. Nah, di sini yang Sobat JKN harus memahami asuransi itu pada saat bedanya apa aja ya produk. Apa saja yang dia dapatkan benefitnya, seperti itu. Boleh nanti berarti tinggal bisa ada rumah sakit yang sudah langsung bekerja sama dengan asuransi swastanya, jadi rumah sakit yang ngurusin, ngeklaiminnya ke asuransi swasta,
Atau kalau rumah sakitnya belum kerjasama, berarti peserta JKN-nya yang sendiri yang akan merembes ke asuransi swastanya dengan berbagai kelengkapan dokumen yang dibutuhkan pastinya ya gitu. Oh berarti bisa ya nih Sobat JKN yang mungkin kalian punya asuransi BPJS Kesehatan dan asuransi swasta ya yang lain gitu, bisa di-compare lah untuk biaya rumah sakitnya. Dan seru banget terkait kelas rawat inap ini karena memang banyak loh Bu yang nggak tahu, nggak paham karena jujur aja tuh teman-teman ini tuh juga sering tanya, nah kalau misalnya mau upgrade itu bayarnya berapa gitu. Nah kalau kita infoin sedetail mungkin itu kan kayaknya habis ya waktunya Bu. Ya. Jadi terutama tuh yang terkait inasi bijis itu mungkin nanti kita bisa bahas lagi ya Bu, karena kemarin kita sudah sempet sih ngobrolin tentang inasi bijis, cuman tetap aja masih ada yang tanya-tanya gitu, sebenarnya ada nggak sih pedoman-pedomannya gitu. Ada terus pastinya. Ininya apa namanya, pakem-pakemnya tuh kalau sakit ini tuh segini kayak gitu-gitu. Terus masih takut mereka tuh kalau misalnya upgrade tuh nanti bayarnya mahal banget gitu. Kalau hematnya sih nggak usah upgrade nggak usah upgrade, tinggal datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan indikasi medis gitu, tempatkan ruang rawat inap sesuai dengan hak kelas. Udah nggak ada sepeser pun nggak ada perbedaan gitu. juga kan Bu untuk pelayanannya, obatnya kayak gitu kan. Betul, pelayanannya kan sama, cuma ruangannya Cuma aja. ruangannya aja kita berbagi sama pasien-pasien lain. Oke, seru banget obrolan kita hari ini dan nggak berhenti-berhenti ya kita ngomongin soal BPJS Kesehatan ini karena memang kita membutuhkan sekali program JKN ini terus ada dan berlanjut untuk kemakmuran dan kesehatan masyarakat Indonesia. Oke Bu, terima kasih banyak atas edukasi dan informasinya untuk Sobat JKN Bersinar, dan harapannya nanti kedepannya Sobat JKN Bersinar itu lebih paham lagi terkait aturan-aturan atau ketentuan yang siapa tahu mereka akan mendapatkan layanan kelas rawat inap nanti. Dan jangan kapok-kapok ya Bu kalau kita undang, mungkin nanti ada update informasi-informasi tentang pelayanan kesehatan lainnya di BPJS Kesehatan. Kita akan undang lagi Bu Sugi atau teman-teman yang lain untuk bisa memberikan informasi kepada Sobat JKN Bersinar. Dan demikian Bincang-Bincang Podcast JKN Bersinar kali ini. Terima kasih banyak Sobat JKN Bersinar. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar JKN yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar di sosial media kita. Dan segera kita akan jawab dengan podcast selanjutnya. Sampai jumpa! Terima kasih, salam sehat selalu.